Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kuliah kali ini, saya akan membicarakan tentang sistem pendidikan Islam yang nanti banyak dikutip dari ayat-ayat Al-Quran dan Al-Hadis. Sebelum itu saya ingin beri catatan dulu terhadap hal ini. Catatannya demikian. Walaupun Al-Quran banyak berbicara tentang berbagai pengetahuan, tetap saja Al-Quran bukan kitab ilmu pengetahuan. Al-Quran adalah kitab suci. Syarat-syarat kitab ilmu pengetahuan antara lain: 1. Hasil usaha manusia. 2. Nilai kebenaran ilmu pengetahuan itu relatif, tidak mutlak, karena dia hasil usaha manusia. Yang ketiga, mengikuti sistematika ilmiah. Seperti contohnya sistematika Undang Dasar 45. Al-Quran mempunyai sistematika sendiri, yaitu sistematika kitab suci, akidah, syariah, dan akhlak. Jadi, Al-Quran bukanlah kitab ilmu pengetahuan, tapi Al-Quran adalah kitab suci yang menjadi sumber ilmu pengetahuan. Baik, sekarang kita bicarakan sistem pendidikan Islam. Nah, sistem, apa itu arti sistem dulu? Sistem ialah suatu kesatuan unsur yang saling berinteraksi secara fungsional, yang memproses masukan menjadi keluaran. Sistem bisa pula diartikan sebagai seperangkat komponen yang berinteraksi satu sama lain menuju ke suatu tujuan tertentu yang telah ditentukan. Pada kali ini kita membicarakan unsur sistem pendidikan Islam, yaitu ada 5. 1. Kurikulum. 2. Pendidik. Yang ketiga, peserta didik. Yang keempat, alat pendidikan. Dan yang kelima, milieu atau lingkungan pendidikan. Baik, yang pertama, unsur kurikulum. Menurut Al-Abrasi, kurikulum pendidikan Islam harus pertama mempertimbangkan adanya pengaruh mata pelajaran itu dalam pendidikan jiwa serta kesempurnaan jiwa. 2. Adanya pengaruh suatu pelajaran dalam menjalani cara hidup yang mulia dan sempurna, seperti pengaruh ilmu akhlak, hadis, fikih. 3. Perlunya menuntut ilmu karena menuntut ilmu itu sendiri. Yang keempat, mempelajari ilmu pengetahuan karena ilmu itu dianggap sesuatu yang sangat lezat bagi manusia. Yang kelima, prinsip pendidikan kejuruan. Yang keenam, mempelajari beberapa mata pelajaran untuk alat dan pembuka jalan bagi ilmu yang lain. Selanjutnya, Asy-Syaibani. Asy-Syaibani memberi ciri kurikulum Islam, yaitu 1. Menonjolkan tujuan agama dan akhlak. 2. Meluaskan perhatian dan menyeluruhkan kandungan kurikulumnya. 3. Memiliki keseimbangan ilmu dan seni,
pengalaman dan kegiatan yang bermacam-macam. 4. Cenderung pada seni halus. Aktivitas pendidikan jasmani seperti latihan militer, pengetahuan teknik, latihan kejuruan, bahasa asing, dan lain-lain. Sekarang yang kedua, unsur pendidik. Menurut Asy-Syaibani, unsur pendidik harus mempunyai sifat-sifat seperti di bawah ini. 1. Pendidik harus mempunyai sifat zuhud. Apa itu artinya? Tidak mengutamakan materi dan mengajar untuk mencari keridhaan Allah. 2. Bersih badannya, jauh dari dosa dan kesalahan. Bersih jiwanya, terhindar dari dosa besar, sifat riya, dengki, dan permusuhan, dan sebagainya. 3. Guru atau pendidik harus ikhlas dalam pekerjaannya. 4. Pendidik harus suka memaafkan kepada orang lain. 5. Pendidik adalah seorang bapak sebelum ia menjadi seorang guru. Yang 6. Pendidik harus mengetahui tabiat yang dididiknya, dan guru dan pendidik harus menguasai mata pelajaran yang diampuhnya. Masih dalam unsur pendidik, di dalam Al-Quran surat An-Nahl kita ketahui bahwa mendidik adalah kewajiban setiap orang Islam. Bisa kita lihat surat An-Nahl. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah ke jalan Tuhanmu dengan cara yang bijaksana. Wal mau'izatil hasanah, dan nasihat yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Dan apabila kau perlu berdebat, berdebatlah dengan yang baik. Selanjutnya, tentang kewajiban mengajar ini bisa kita lihat pada surat Ali Imran 104. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Hendaklah di antara kamu ada segolongan umat yang mengajak kepada kebaikan. Wayanhauna anil munkar wa ya'muruna bil ma'ruf, dan menyuruh kepada yang ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari yang mungkar. Ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang akan mendapat kebahagiaan. Selanjutnya dalam surat Al-Asri ayat 1 sampai 3. Wal asri, demi masa, innal insana lafi husrin, sungguhnya manusia itu di dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus solihati, dan mengerjakan amal saleh, wa tawasau bil haq, dan saling menasehati dengan kebenaran, wa tawasau bis sabr, dan saling menasehati dengan kesabaran. Di samping itu ada sebuah hadis. Balighu anni walau ayatan. Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Masih ada hadis lain yang menekankan tentang kewajiban pendidik. Hadisnya berbunyi, man da'a ila hudan, barang siapa mengajak kepada kebaikan, pada petunjuk, kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu. Ia akan dapat pahala semisal pahala orang yang mengikuti petunjuknya.
La yanqusu dzalika min ujurihim syai'a, tanpa mengurangi sedikit pun pahalanya. Wa man da'a ila dhalalatin, barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, kana alaihi minal ismi mislu ismi man tabi'ahu, maka ia akan dapat dosa semisal dosa orang yang mengikutinya. La yanqusu dzalika min athamihim syai'a, tidak berkurang sedikit pun dari dosa dari dosanya. Sekarang kita bicarakan unsur yang ketiga, peserta didik. Nah, kewajiban peserta didik, yang pertama kewajiban peserta didik harus belajar atau membaca atas nama Allah. Kita lihat pada surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min alaq. Dia telah menciptakan kamu dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmu yang Maha Pemurah. Alladzi 'allama bil qalam. Yang telah mengajarkan kamu dengan perantaraan kalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Dia mengajarkan manusia tentang apa yang tidak diketahuinya. Yang ketiga, terdidik belajar secara berangsur-angsur, setingkat demi setingkat. Latar kabunna tobakon an tobak. Ini dilihat surat An-Insyikok ayat 19. Kunya kamu akan melalui tingkat demi tingkat. Yang ketiga, pendidik tentu berbeda dengan orang yang tidak terdidik. Ini bisa kita lihat pada surat Az-Zumar. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Adakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Innama yatazakkaru ulul albab. Sungguhnya orang yang berakal lah yang dapat menerima pelajaran. Selanjutnya seperti kita ketahui pada surat Mujadalah ayat 11 bahwa Allah akan mengangkat derajat orang yang berilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan orang yang beriman di antara kamu dan orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Selanjutnya di dalam Al-Quran, orang yang belajar, yaitu menggunakan panca indera dan akal pikirannya, dihargai sebagai manusia. Kalau tidak, dia itu sama dengan binatang, bahkan lebih rendah dari binatang. Ini bisa kita lihat pada surat Al-A'raf ayat 179. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Dan sungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan jin dan manusia. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka mempunyai hati tetapi tidak dipergunakannya. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka mempunyai mata tetapi tidak dipergunakannya. Walahum adhanun yasma'un la yasma'una biha. Mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakannya. Ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang ternak.
balhum adol, bahkan lebih rendah dari binatang. Ulaika umul khafilun, mereka itulah orang-orang yang lalai. Nah, ini adalah ayat-ayat Al-Quran yang berkenaan dengan terdidik, peserta didik. Sekarang unsur atau alat pendidikan. Dalam hal ini bisa dimasukkan adalah materi-materi yang akan dididikkan sebagai alat untuk pendidikan. Kalau kita baca ayat Al-Quran, sini Al-Quran memerintahkan mempelajari satu, agama. 2, sejarah. 3, ilmu jiwa dan ilmu alam. 4, botani. 5, zoologi. 6, proses kejadian alam. 7, proses kejadian manusia. 8, ilmu falak. 9, matematik. 10, fisika dan kimia. 11, geografi dan geologi. Oke, kembali kepada tadi permulaan sebelum ini saya berbicara. Al-Quran walaupun Al-Quran banyak berbicara tentang berbagai pengetahuan, tetap saja Al-Quran bukan kitab ilmu pengetahuan. Al-Quran adalah kitab suci. Syarat kitab ilmu pengetahuan adalah hasil usaha manusia. 2, nilai kebenaran ilmu pengetahuan itu relatif, tidak mutlak, karena hasil usaha manusia. Yang ketiga, mengikuti sistematika ilmiah seperti sistematika Undang-Undang Dasar 45. Al-Quran mempunyai sistematika sendiri, yaitu sistematika kitab suci, akidah, syariah, dan akhlak. Jadi Al-Quran bukanlah kitab ilmu pengetahuan, tapi Al-Quran adalah kitab suci yang menjadi sumber pengetahuan. Terakhir, unsur daripada sistem pendidikan yaitu milieu, lingkungan. Nah, lingkungan pendidikan ini ada 3, yaitu pertama lingkungan keluarga, kedua lingkungan sekolah, dan ketiga lingkungan masyarakat. Nanti akan kita berbicarakan lagi lebih lanjut pada kesempatan yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.